بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Sebuah hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Quranul Karim. Kita masuki ayat yang ke-79, InsyaAllah sampai ayat 88. Rahmatullah, ayat yang kita baca ini meneruskan ayat sebelumnya terkait dengan kisah panjang perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Nabi Musa dengan saudaranya Harun melawan tirani Fir'aun. Ini kalau difilmkan dari awal bagus banget. Sejak dari Fir'aun mengeluarkan peraturan akan membunuh setiap anak laki-laki dari Bani Israel. وَاذْنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Surah Al-Baqarah 49 itu. Ingatlah bagaimana kami menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun. Jadi memang dinasti itu udah dari dulu ya. Makanya dalam Islam itu ada sistemnya, sistem khilafah namanya. Dan akhir zaman ini nanti akan Allah tegakkan kembali khilafah itu. Mau Amerika setuju, Cina setuju, Rusia setuju, nggak ada urusan itu. Kehendak Allah nggak akan ada yang bisa menghambatnya. Sama dengan kelahiran Rasulullah SAW, bisa ada yang menghambat. Bunuh aja Rasulullah itu, ya kan? Bahkan diupayakan untuk dibunuh, Allah selamatkan. Maka kita ya kalau melihat dunia ini, percaturan dunia ini melalui Al-Quran, aman kita. Melalui sunnah Rasulullah SAW, melalui fakta sejarah, kita tenang aja. Mungkin saya orang paling tenang di dunia ini kali. Sudan digempur, ya kan? Palestina belum selesai-selesai, akan selesai. Jangan khawatir, tinggal nunggu waktunya aja. Yang penting kita mau ikut nggak dalam kemenangan umat Islam akhir zaman itu, atau mau nyerah kayak Bani Israel ini. Udah diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, masih ngayal-ngayal aja kan. Akhirnya mereka yang Allah tenggelamkan juga. Ini betapa dahsyatnya perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dilahirkan oleh Allah Ta'ala bukan untuk tidur-tidur nyenyak, untuk ongkang-ongkang kaki. Dia sudah bersabung nyawa sejak dilahirkan. Kalau kita dilahirkan enak, di bidan, di dokter, semua orang senang gini-gini kan. Tapi kalau Nabi Musa diintai oleh penguasa, oleh tirani Fir'aun yang berkuasa 3 abad, yang telah menjajah Bani Israel 3 abad karena kejahatan mereka sendiri. Bagaimana Nabi Musa ini luar biasa. Summa ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'aun wa mala'ih bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ayat 75 sebelumnya. Kami utus Nabi Musa dan Harun. Jadi Harun itu jadi nabi seperti Nabi Musa atas permintaan Nabi Musa alaihis salam. Maka kalau kita bisa minta, tapi jangan minta jadi nabi, nggak akan ada. Minta jadi ulama, ya kan? Jadi pemimpin yang benar, jadi pengusaha yang benar, jadi mujahid yang benar. Itu minta. Jangan tenang-tenang aja kita. Umat sekarang lagi babak belur gini, minta juga enggak gitu loh. Allah cerita klimaksnya di sini Nabi Nuh, ya kan? Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, terus klimaksnya ceritanya Allah tutup dengan cerita Nabi Musa. Lawannya nggak tanggung-tanggung, Fir'aun wa mala'ihi.
kerajaan Fir'aun, dinasti Fir'aun yang sudah berkuasa 3 abad, ya, dan bala tentaranya yang lengkap. Jadi di mana-mana tirani itu selalu memperkuat militer. Itu yang pertama dulu tuh, karena rakyat bisa dibantai gitu kan, kalau macam-macam. Yang kedua, kuasa ekonomi, atur makanan rakyat, bodohin mereka, jangan kembangkan pendidikan, bunuh ulama, ya, rendahkan guru sehingga ada yang mau jadi guru, rendahkan petani, rendahkan nelayan, sehingga generasi utang-atung pergi ke kota, urbanisasi terjadi sehingga jadi pengangguran. Itu strategi itu dari dulu, dari zaman Nabi Musa ini. Semua penguasa itu begitu polanya, penguasa zalim itu, yang terlepas dari petunjuk Allah dan Rasul itu begitu. Ya. Nah, kemudian dibantu dengan tukang sihir. Akidah negara ini kagak bener, ibadahnya kagak bener, akhlaknya kagak bener. Itu yang diperbaiki dulu tuh itu. Nanti akan Allah perbaiki ekonomi, akan Allah perbaiki kesejahteraan. Walau anna ahlal qura terbasan amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Jadi soal kemakmuran, soal kenyamanan, soal ketenangan itu Allah yang ngasih setelah kita lakukan sebab musababnya. Lah kita kufur kepada Allah, kita perangi agama Allah, lalu kita minta sistem ekonomi riba, maka terapkan ekonomi syariah. Nah, jadi Nabi Musa ketika diutus Allah Ta'ala untuk menyelamatkan, untuk mendakwahi Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel yang dijajah 3 abad itu, Nabi Musa dituduh radikal. Nabi Musa dituduh apa? Teroris. Baca ayat sebelumnya tuh, ayat 78. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, yang paling tersinggung dengan datangnya Islam itu, siapa belum tersinggung? Ya, orang kafir, orang musyrik yang selama ini hidup dalam kemusyrikan, kufuran. Nah, di negeri kita, di negeri Islam harus dicermati juga. Kalau ada penguasa, ada orang, ada pejabat resisten, paling memusuhi ajaran Islam yang benar, berarti mereka ada kekufurannya tuh, ada kemusyrikannya tuh berarti. So kalau orang mukmin yang benar apa? Qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami. Jadi percaturan antara hak dan batil itu tidak hanya sekarang terjadi antara orang beriman dan orang kafir, tapi orang beriman, orang munafikin yang lagi berkuasa di negeri-negeri Islam ini. Jadi ketika diajak, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu, bila dikatakan pada mereka, marilah kita berhukum dengan apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Qalu sami'na wa idza qila lahum ya ta'alu ila ma Allah rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kamu pertama kali yang kamu lihat orang yang anti pada hukum Islam itu orang munafikin. Ya. Dalam komunitas muslim tentunya kan, karena munafikinnya adanya di mana? Komunitas muslim. Kalau komunitas kafir, itu kafir namanya. Di Amerika, ya Donald Trump segala macam, ya kafir namanya. Ya kan? Tapi dalam komunitas di negeri muslim, KTP-nya Islam, disunat secara Islam, wah gitu tuh. Ya kan? Dinikahin secara Islam, tapi sholat tengah wallahu alam, tiba-tiba dia anti pada Islam. Jadi setiap ada dakwah kembali kepada Islam, kembali kepada Allah, pasti ada tuduhan-tuduhan miring. Kalau di sini tuduhannya apa? Apakah kamu datang untuk memalingkan kami dari peninggalan nenek moyang kami?
Sehingga itu kalian menjadi sombong. Kok jadi sombong sih? Malah diganti sistem nenek moyang dengan sistem Islam itu orang jadi tawadhu. Karena semua tunduk kepada Allah. Kalau sistem nenek moyangnya kepada nenek moyang itu bangga. Nah ujung-ujungnya bahwa ma nahnu lakuma bimu'minin. Kami enggak mau beriman. Ya sudah, terserah ente enggak mau beriman. Wa qala fir'aunu utuni bi kulli sahirin alim. Wah, kena kalah debat, kalah diskusi, kalah realitas. Udahlah, mana Firaun berkata, "Ayo bawa ke sini tukang-tukang Firaun, tukang-tukang sihir yang paling pandai, senior-senior itu." Dia kira bisa tegak keadilan dengan tukang sihir ya. Dia kira bisa nabi bisa dikalahkan sama tukang sihir. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Jadi Nabi Musa ini pintar ya. Ketika mereka sudah dikumpulkan, di ayat lain itu disebut dikumpulkan di lapangan bola gitu, di kayak stadion gitu kumpulin orang banyak. Ya, sebelum tukang sihir itu beraksi, Nabi Musa gas dulu gitu kan. Nabi Musa berkata apa? Coba lemparkan apa yang kalian ingin lemparkan itu. Karena Nabi Musa tahulah tukang sihir itu palingnya mentra-mentra gitu kan. Jadi ada tali diikat-ikat, dibentar-bentar, dilemparkan. Selama ini orang disihir jadi apa? Ular. Di Quran dikatakan sihir itu hipnotis. Hipnotis itu merubah pandangan orang. Bukan barangnya nggak ada. Sebenarnya barangnya itu. Maka kalau maaf ya, kalau kita kencingin ularnya itu nggak bakal matok. Kalau kita injak bakal matok. Karena hakikatnya masih tali-tali itu kan. Cuman mata manusia di hipnotis. Ya kan? Falamma alqaw, setelah mereka lemparkan tali-tali yang dibul-bul itu sihir-sihir mereka itu, qala Musa, mereka berkata, ma ji'tum bihi sihru, sihir yang kalian bawa ini, innallaha sayubtiluhu, Allah akan gagalkan. Subhanallah ya. Perlu nih pemimpin mental Musa ini. Kenapa? Nabi Musa tahu dia berada dalam kebenaran dari Allah. Masalahnya kita mau ngelawan, kita juga nggak tahu berada dalam kebenaran atau tidak. Sama-sama gaya tukang sihir gayanya, berebut jabatan dan harta. Ya beda lah. Innallaha la yuslu amal mufsidin. Allah tidak akan perbaiki perbuatan orang yang merusak. Artinya apa? Kalau dia merusak, hasilnya akan kerusakan. Tukang Fir'aun dan bala tentaranya, pejabatnya dan tukang sihirnya ini semua mereka perusak. Merusak alam, merusak lingkungan, merusak manusia, merusak agama. Masa Nabi Musa bawa agama Islam, bawa Taurat, mereka enggak mau. Mereka rusak. Dengan demikian apa? Wa yahiqul haqqa bil kalimati, Allah akan tegakkan hak itu hak dengan kekuasaannya. Walau karihal mujrimun, kendati pun Fir'aun dan bala tentara dan tukang sihir itu enggak suka. Jadi hidup ini bukan cari suka manusia kita ya, cari sukanya Allah. Allah akan bela kita. Kalau kita cari suka manusia, ya manusia sendiri ada masa lemahnya, ada masa kepepetnya, ada masa bodoh tololnya. Kenapa rata-rata penguasa zalim zaman Fir'aun, Namrud segala macam itu jatuh? Karena ada titik lemahnya ada. Kenapa Amerika sekarang sebentar lagi insya Allah akan hancur? Karena ada titik lemahannya. Yang selama ini orang nggak tahu. Dan saya sudah mengamati sejak 30 tahun belakangan. Mungkin lebih kali ya. Karena saya sudah tahu tuh potensi kemiskinan, potensi narkoba, potensi segala macam kejahatan Amerika, ekonomi, kejahatan. Ini sekarang lagi dibongkar kejahatan Donald Trump itu bisnis seks anak-anak balita, anak-anak kecil di sebuah pulau. Terbongkar tuh saya lihat. Nah, dari dulu saya udah baca beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang lebih dahsyat tuh. Jadi masyarakatnya udah gak bodoh lagi sekarang Amerika. Dulu saya baca 20-30 tahun yang lalu buku The Nation of Sheep, bangsa keledai. Jadi Amerika, Eropa itu dibuat oleh Yahudi itu jadi bangsa
Kande dikuasai media, dikuasai ini. Jadi apa kata percaya aja. Sekarang percaya mereka udah. Gaza ini membongkar betul kan? Katanya Yahudi membela diri. Kok membela diri? Kok membunuhin perempuan dan anak? Katanya melawan teroris, Hamas teroris. Kok yang dibunuh bukannya Hamas? Ya kan? Dibunuh masyarakat. Hamas beberapa cuma yang syahid. Islam itu harus clear. Dalam komunitas muslim tidak clear keislamannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan seterusnya, dia munafik namanya kan. Harus tahu tuh. Itu dalam Al-Quran tuh bukan kita yang ngarang-ngarang. Ya. Fama amana li Musa, tidaklah beriman kepada Musa illa zurriyatum min qaumih, kecuali anak cucunya, ala khaufin min Fir'aun wa mala'ihim ayyaftim, takut kepada Fir'aun dan bala tentaranya, pejabat-pejabatnya, untuk mereka disiksa. Jadi ada juga dari anak cucu ya, generasi, artinya generasi tua, ini harus kita pahami ya, generasi tua Bani Israel walaupun sudah 3 abad merasa dijajah, tetap aja dungu dan senang dijajah. Tuh, kan jangan berharap generasi tua kita. Generasi tua yang mana? Yang nggak mau kembali kepada al-Islam, pada Quran. Jangan berharap. Ini mentalitas. Orang kalau sudah terlalu lama dijajah, kata Ibnu Khaldun, orang kalau terlalu lama dijajah, dia akan ikuti pola-pola penjajah itu. Makanya mana ada yang nggak pola penjajah sampai sekarang kan? Pejabat dia kan. Nah kita harap nih generasi zuriyah, anak cucu. Makanya kita lihat kan 20 tahun belakangan ini baru anak cucu kita kenal Quran gitu kan. Coba 20 tahun lalu Bapak kenal Quran gak? Saya yakin banyak gak kenal. Baru Allah bangkitkan anak cucu, si generasi anak cucu kan. Itu siapa yang merekayasa? Allah. Jadi kan lahir anak cucu yang menyembunyikan keimanan mereka karena takut disiksa oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa? Wa inna Fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin. Karena Fir'aun itu orang yang sombong, tinggi diri ya, dan dia melampaui batas. Artinya nilai-nilai tidak ada di mata dia. Selama yang menguntungkan dia dihabis semua, langgar semua nilai, langgar semua kebaikan. Apalagi ajaran Allah. Bahkan Fir'aun terang-terangan menantang, ana rabbukumul a'la. Makanya cerita Fir'aun, cerita Musa ini paling banyak dalam Al-Quran. Ratusan ayat. Mungkin lebih 200-300 ayat kali. Berarti ada 10% ya bicara tentang Fir'aun aja. Agar kita dapatkan jadi pelajaran. Nanti akan Allah jelaskan ayat 92 itu. Wa qala Musa sekarang sudah habis sabarnya atau optimisnya menyelamatkan Fir'aun. Kan Fir'aun itu mau diselamatkan agar dia menjadi orang baik, kan? Begitu ya otomatis pemerintahannya. Dalam akhir cerita ini yang bisa taubat itu tukang sihir dan anak cucu yang sembunyi ini. Lalu Musa berkata, ya kaum, wahai kaumku, maksudnya dari Bani Israel, sekarang tinggal kalian deh, harapan deh. In kuntum amantum billah, kalau benar-benar kalian beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. In kuntum muslimin. Kalau benar kalian muslim. Jadi kalau kita benar muslim, benar mukmin, tawakalnya kepada siapa udah? Allah. Karena penguasa ini sudah nggak bisa dirubah udah. Jangan mengharap kebaikan dari penguasa. Yang ada adalah kalian akan semakin dibantai. Tuh. Jadi mengada keluhannya. Nabi Musa itu ada umat Nabi Musa itu ada keluhan di ayat lain dijelaskan, wahai Musa, kami ini sudah disiksa sebelum kamu datang dan setelah kamu datang. Ya kan? Dia kira Nabi Musa datang bim salabim, Fir'aun masuk Islam,
bala tentara masuk Islam, Mesir berubah jadi negeri Muslim, negara Islam, ikut Nabi Musa. Nah, harus dikira begitu, seenak itu semudah, tanpa kaumnya ini tahu karakter orang-orang sombong itu tidak akan dapat hidayah. Yang Allah kasih hidayah itu orang yang mau beriman. Orang yang nggak mau beriman dia nggak akan dapat. Jangan mengharap kita ya. Itu satu. Yang kedua, orang nggak mau berikhtiar nggak akan dapat. Kita beriman tapi bengong aja, tidur aja, nggak mau belajar Quran, nggak mau jadi dia nggak akan dapat. Nggak mau ikut Nabi Musa, nggak mau ikut Nabi Harun, nggak mau belajar Taurat, dia nggak dapat. Jadi iman itu harus ada follow up ya. Maka illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dia tidak ada amal soleh yang paling besar kalau belajar Al-Quran, belajar ajaran Nabi SAW, belajar Islam. Orang kita cukup 1.000-2.000 rupiah ke fakir miskin, dianggap selesai sudah kan. Buat rumah-rumah Quran, saya tanya apa? Paham nggak? Nggak paham. Dikira udah selesai. Ya buat rumah Quran, nggak paham Quran, anak-anak ini nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ini problem sekarang tuh, stuck rumah-rumah Quran. Setiap saya masuk ke sana, saya tanya-tanya, segitu-segitu aja. Targetnya ujung-ujungnya apa? Bisa jadi imam. Kalau jadi imam mah harus rumah Quran. Belajarnya kita tajwid sebentar, bisa jadi imam. Allah, inilah problem umat kita ini dari dulu sama aja. Jadi kalau kita benar-benar berislam, ikutin Pak Nabi, ikutin Allah, pasti banyak tantangannya. Makanya harus tawakalnya harus kencang, ya kan? Fatawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu, lalu mereka berkata, 'Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal. Rabbana, ya Allah, la taj'alna fitnatan, jangan jadikan kami sasaran azab. Fitnah itu sasaran untuk diazab dengan tuduhan-tuduhan radikal, teroris, merubah agama, melawan nenek moyang, macam-macam itu tuduhannya. Lil qaumil zalimin, jangan kami jadikan sasaran fitnah azab dari orang-orang yang zalim. Wa najina, selamatkan kami bi rahmatika, dengan rahmatmu juga ya Allah, minal qaumil zalimin, minal qaumil kafirin, dari kaum kafir. Wa auhayna ila Musa, lalu kami wahyukan kepada Musa, sabar, jangan mau selamat aja berjuang belum, kira-kira begitu ya. Bangun dulu ibadah, keimanan. Kira-kira ayatnya gitu ngomong itu. Wa akhihi, wa auhayna ila Musa wa akhihi, kami wahyukan pada Musa dan saudaranya siapa? Harun. Antabawwa ali qaumikuma, tampung kaum kalian berdua itu di Misra, di Mesir ini, buyutan, dalam bentuk rumah-rumah, waj'alu buyutakum qiblatan, jadikan rumah kalian itu kiblat, wa aqimus salata, tegakkan salat, wa basyiril mu'minin, baru kasih kabar gembira orang mukmin. Jadi mentalitas Bani Israel itu parah kayak sekarang itu. Kalau nggak didukung Amerika segala macam, wah salam itu. Nggak satu orang Hamas itu bisa ngalahin ribuan orang Yahudi itu, ya kan? Mana mereka buat kota di bawah tanah, mana kepikir sama mereka. Karena taunya syahwat aja, nggak ada duit, nggak ada piti, nggak jalan, nggak ada cewek, nggak ada jalan di Yahudi itu. Nggak ada cewek, nggak jalan. Makanya tentara-tentara wanita itu saya baca itu mainan mereka aja semua itu, ya kan? Tapi ya mereka sama aja kan, tentara wanita, tentara lagi sama aja bejatnya. Mau diapain? Jadi ada isyarat dari Allah ini, umat Nabi Musa itu doa sekali mau menang gitu loh, ya kan? Barulah 3 abad dijajah, tentu berat dong situasinya. Makanya benahi diri, Allah suruh tegakkan sholat, rajin, walaupun tidak bisa bangun masjid, karena pasti apa? Dihancurkan oleh Fir'aun. Di rumah masing-masing aja sholat. Kalau kita sekarang di rumah masing-masing juga enggak sholat. Karena dulu kondisinya berat kan,
Enggak mungkin lah Allah nyuruh bangun masjid. Pasti dihancurkan mereka. Allah bilang, Nabi Musa, Nabi Harun, kader tuh kaum kalian tuh akan bisa jadi mujahid. Ya. Sekarang kalian dapat dispensasi, bangun rumah. Ya rumah itu jadikan kiblat, jadikan sujud. Kemana aja lah kalian mau sholat terserah, kira-kira gitu kan. Seperti kalian sholat, ternyata sholat ini memang luar biasa. Alladzina amanu sta'inu bis sabri was. Orang yang enggak sholat, enggak sabar, jangan harap ada kemenangan. Enggak ada. Mau kemenangan pribadi, kemenangan keluarga, kemenangan masyarakat, kemenangan negara, negeri, dunia Islam ini enggak akan lahir dari orang yang enggak sholat, dari orang yang enggak bertawakal kepada Allah. Enggak akan lahir dari generasi yang tidak dibina dengan ibadah. Makanya salah satu jaminan Allah kepada kita akan mendapat naungan di akhirat di antara apa? Syabun nasya fi ibadatillah, generasi muda yang besar di atas ibadah kepada Allah. Ibadah yang paling besar adalah salat. Makanya generasi mudanya ngabaikan salat, ya selesai generasi kita. Nunggu lagi generasi berikutnya, belum tentu lagi. Nunggu lagi sebetulnya, belum tentu lagi. Makanya salat ditegas ya. Kalau ada anak nggak salat, marahin, pukul. Ada cerita, laporan polisi, laporin lah. Nanti polisinya kita laporin. Cuman kemana laporannya? Ke Sigit Listio, bodoh ya lah. Ya kan? Aduh, kita nggak mau ikut Al-Quran sih. Mau menang tapi nggak sholat, nggak bisa. Generasi ini harus dibina. Kita ini harus dibina melalui ibadah. Banyak ibadah itu. Ibadah yang terutama adalah sholat. Baru ada kabar gembira. Wabasyiril mu'minin. Karena sholat itu indikator iman yang paling luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah katakan apa? Membedakan umat ini dengan orang kafir apa? Salatnya. Maka dalam hadis, man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia tahu waktu masuk dan dia tidak dalam ketiduran atau tidak dalam pingsan, ya kan? Dan dia ada kesehatan, kuat dia salat. Ya kan? Nah dia nggak sholat, sengaja itu, ya sudah, sama jadi orang kafir dia. Wa qala Musa, wah di sini Nabi Musa tegas nih. Ini Fir'aun ini satu-satunya yang bisa lawan cuma doa udah. Dakwah udah nggak bisa. Jadi ada dengan dakwah, ada dengan doa. Jadi kalau kita mau melawan musuh kita, ada dengan dakwah, kita dakwahin agar baik, agar mereka baik, menerima Islam. Kalau enggak juga dengan kan ada juga tuh salafi keblinger tuh yang enggak boleh doain penguasa zalim celaka. Ini ayat ini. Ente baca Quran enggak sih? Ini ayat ini. Wa qala Musa berkata, Rabbana, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunia. Engkau telah berikan kepada Fir'aun, ya, sama petinggi-petingginya hiasan dunia dan harta. Hiasan ini emas. Saya lihat tuh banyak banget emasnya Fir'aun itu. Yang di museum sekarang. Ada itu yang umur pemerintahannya Fir'aun kan kudeta ini gitu-gitu juga kayaknya kan. Ada di situ sebetulnya cuma 40 hari umurnya jadi penguasa itu. Dia sudah bisa mengumpulkan berton-ton emas. Emang tukang palak itu kan. Dalam kehidupan dunia, Rabbana, ya Allah, liudillu an sabilik. Harta mereka yang banyak itu, hiasan dunia mereka dapat itu, yang kau beri itu hanya menyesatkan mereka dari jalanmu. Kalau bagi orang mukmin, semakin banyak harta semakin bersyukur. Satu. Yang kedua apa? Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkan semua harta mereka itu, musnahkan. Karena kekuasaan itu ada di sumber kekuasaan mereka itu ada pada harta. Rakyat bisa dibayar-bayar.
bodoh-bodohin. Tukang sihir bisa dibayar-bayar, tukang tipu-tipu. Kalau sekarang konsultan, maksud tukang sihirnya, ya, mereka itu buat apa namanya itu, statistik, buat pooling, buat ini hasilnya gini, rekayasa semua, nggak malu, karena dapat. Tukang sihir mana malu, dapat ininya, pitinya gede. Wasdud ala qulubihim, wasdud apa? Ikat atau buat hati mereka keras. Saya juga didoain bukan semakin. Jadi yang ngaku-ngaku sunnah, yang ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku Quran, yang bilang nggak boleh doain jahat penguasa, nih baca ayat ini. Dulu sering saya jawab tuh, baca ayat ini, baca ayat ini. Masa ente lebih paham daripada Musa? Enggak, ini kan hanya untuk Musa. Mana ada doanya untuk Musa? Allah kasih tahu di sini agar kita paham, agar kita amalkan apa yang diamalkan oleh Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Fala yu'minu hatta yarawul adzab al-alim. Mereka ini tidak akan beriman kecuali setelah melihat azab yang pedih. Wah, benar kan? Saat tenggelamkan baru iman. Benar omongan Nabi Musa. Nanti ayat berikutnya akan kita lihat, kita baca. Benar. Saat mengap baru dia bilang aman tuh, saya beriman. Enggak ada cerita lagi. Allah jawab, lah, kok sekarang baru iman? Dulu kemana aja ente? Jadi kalau tidak faham Quran jangan ngomong gitu ya. Enggak boleh doain penguasa zalim jahat atau dapat musibah. Siapa yang bilang enggak boleh? Doa itu senjata kita, senjata orang mukmin. Ibadah, doa itu ibadah orang mukmin. Kabul enggak kabul urusan Allah Subhanahu. Yang penting kita dapat pahalanya. Kita kabulkan ya Allah, hancurkanlah Fir'aun, hancurkanlah Israel, hancurkanlah si Bani Yamin, hancurkanlah. Ya terserah Allah, kabul, kita dapat pahala. Hancurkan itu Emirat Arab, penguasa Emirat Arab yang membunuh habis-habisan orang Sudan, orang Yaman, orang Libya. Dulu juga Mesir dia hancurkan sama dia, membunuh Ikhwan Muslimin, membunuh Mursi, target mereka membunuh Erdogan. Ya kan? Emirat itu iblis banget, lebih iblis daripada Netanyahu, lebih Yahudi dan lebih Zionis dari Netanyahu itu. Ya, cecongoknya dia itu. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim, ini hari-hari ke depan Allah akan bongkar tuh semua kejahatan-kejahatan mereka itu, mau munafikin, mau Zionis, mau Kristen, mau Yahudi, mau Buddha, mau Hindu di mana tuh? India itu luar biasa kejahatannya. Sekarang tuh yang sahabat paling dekatnya Netanyahu 2 orang menurut mereka nih. Pertama Amerika, penguasa Amerika, yang kedua penguasa India. Itu luar biasa itu bermusuhannya. Karena dia takut Pakistan punya nuklir. Padahal Pakistan penguasanya juga udah jadi boneka Amerika. Sama aja. Kemarin ada Imran Khan dipilih oleh rakyat, dikudeta oleh tentara. Dibayar sama Amerika. Caranya sederhana, setiap anggota parlemen dikasih duit. Akhirnya apa? Datang Morsi tak percaya. Terus tentara tangkap dia, selesai. Indonesia, dunia ini gampang kalau Amerika mau kendaliin. Nah, tapi kekuatan itu sekarang udah mulai rontok, ya kan? Karena semua itu dijalankan oleh tangan-tangan Zionis itu. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim, kalau melihat kejahatan Yahudi, Nasrani, lihatlah kejahatan Fir'aun. Kalau melihat kelakuan orang munafikin, lihatlah di zaman Fir'aun. Generasi-generasi tua banyak munafikin, ya kan? Tapi ada harapan. Allah lihat kan di sini ada anak cucu, maka kita fokus ke anak cucu. Kalau di tangan kita belum berhasil merubah Indonesia ini jadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah anak cucu kita. Kalau kita dekatkan Quran, tapi jangan pola rumah Quran sekarang stuck itu. Apakah ini rekayasa mereka juga? Wallahu alam. Buat aja rumah Quran, tapi segini-segini aja gitu kan.
dapat tajwidnya doang, dapat hafalannya doang sedikit. Tadaburnya nggak ngerti, hukum-hukum Al-Quran ini nggak ngerti, isinya nggak ngerti, ya kamu orang beo aja. Jadi semakin banyak belum nggak apa-apa lah. Nanti Allah juga akan lahirkan yang benar. Yang penting ada ikhtiar dari kita, ada doa kan, ada kita harus ada doa. Ya Allah lahirkanlah generasi-generasi Quran dari kami, anak cucu kami. Allah kita berdoa terus. So dunia perlawanan antara hak dan batil cuma dengan dakwah dan doa. Kita diam-diam doain umat ini. Kalau pemimpin-pemimpin kayak Fir'aun, doanya kayak ini. Nah, jangan samain doanya. Jangan samain doanya. Untuk pemimpin-pemimpin zalim kayak Fir'aun ini dan pejabatnya doanya ayat 88. Ya. Surat Yunus. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan setelah memahami Al-Quran ini? Ya kita amalkan. Orang nggak mau nggak apa-apa. Segini aja cukup, bisa menurunkan keberkahan nih. Kalau benar-benar kita nih jujur kepada Allah, beriman oleh kita berdoa dengan ikhlas. Ada tadi kan wabasyiril kabar gembira itu pasti datang dari Allah Ta'ala. Jadi kita jangan melihat 270 juta, masa yang berdoa cuma 20 orang. Nggak ada urusan bagi Allah, sendiri juga bisa Allah rubah, Allah kabulkan. Masa 270 juta rakyat begini-gini, masa berdoa cuma 20 orang, 30 orang, nggak ada masalah. Bagi Allah nggak ada masalah. Yang pertama ya kita sendiri butuh kan doa itu kan. Butuh doa itu kita ingin perubahan, kita ingin agama ini tegak agar umat ini negeri menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahwa mereka bilang nanti kita akan radikal terus, itu tuduhan mereka aja. Ya. MUI juga nggak mau sekarang, MUI masuk anginnya luar biasa sekarang ini. Bukan masuk angin lagi, masuk jin. Sebagian anggota MUI sekarang, nggak ada urusan agama ini nggak di tangan MUI, bukan tangan Allah Ta'ala. Kalau dia udah mulai menjilat-jilat, sekarang menjilat-jilat itu, silakan aja menjilat mereka, nggak ada kaitannya. Ulama pada menjilat, silakan aja mereka menjilat. Yang butuh Allah tuh kita, ya kan? Yang butuh generasi baik, generasi Quran itu kita. Maka kita berjibaku belajar Quran, tadabbur Quran, spirit Quran, hukum-hukum Al-Quran. Kita belajar, kita berdoa agar Allah Quran ini jadikan rahmat bagi Allah, marhamna bil Quran. Allah jadikan Quran ini rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhaba humumina. Maka Quran ini menjadi cahaya bagi kita, menjadi segala macam hidup kita. Orang nggak mau Quran nggak apa-apa. Memang kalau kita berupaya masuk surga, kita titi jalannya, ajak orang, lalu orang nggak mau, lalu kita nggak masuk surga. Yang terbaik enggak lah. Selama kita berikhtiar kita dapat. Gara-gara orang nggak masuk surga, kita nggak masuk surga, rugi kita. Maka obsesi besar hidup dan terakhir kita itu masuk surga. Jangan dirubah-rubah itu. Kalau hanya cari makan, ya dapat makan aja nanti. Saya bangun rumah, ya dapat rumah doang, dapatnya. Punya anak cucu, dapat anak cucu aja, dapatnya. Ya kan? Tapi kalau kita niat masuk surga, harapan besar masuk surga, ikhtiar masuk surga, Allah giring kita. Allah mudah-mudahkan kita jalan ke situ. Man kana yuridu dunya nu'ti minha. Orang yang bertekad mencari dunia Allah kasih. Wa man kana yurid wa man arada al-akhirata nu'ti minha. Siapa yang mau akhirat Allah kasih juga jalannya. Pilihan ada di kita, tapi jangan nyari dunia nanti nyangkut, nggak nyampe ke akhirat. Artinya nggak nyampe ke surga. Kita cari surga, insya Allah kita melewati dunia ini dengan baik dan sampai ke surga. Demikian jamaah sekalian rahmatullah, tadabbur kita hari ini pagi ini dia semakin seru tuh. Sampai
saat halaman lagi ini kita kelihatan tuh Firaun mengap-mengap baru beriman. Dan Allah tolak imannya karena iman itu ada batasnya. Iman dan taubat itu ada batasnya. Orang mukmin, orang muslim mau taubat ada batasnya. Malam yughargir, selama dia belum napas tenggorokan. Orang mukmin, orang kafir mau beriman juga malam yughargir, sebelum napas di tenggorokan. Kalau kayak Fir'aun napas tenggorokan baru beriman, dia nggak diterima. Oh ada pula tuh sekarang tuh Fir'aun masuk surga katanya. Nah setan masuk surga gimana? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kok setan dibilang masuk surga? Lah kalau Fir'aun masuk surga gimana Nabi Musa dong? Mati-matian berjuang Nabi Harun kan? Ngaco aja orang sekarang. Lihat Quran, mana pula ada cerita di Quran malah mengatakan Fir'aun itu dibakar tiap pagi dan sore. Sekarang menderita dia tuh, rohnya menderita tiap pagi dan sore dan pengikut-pengikut dan tokoh-tokohnya itu. Baik, masyarakatullah itu dan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.